Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Rizky Nandra Madani, absen 31. Saya Muhammad Bina Pramudia, absen 18. Saya Nala Alifianisa, absen 22. Saya Rizky Salmadian Nur Aini, absen 29. Saya Rizky Tambun dari absen 30. Dan saya Sidan dari absen 36. Jadi kami di sini akan melakukan sesi wawancara bersama Bapak Sidik Herianto yang akan kami wawancarai, dan pokok bahasan yang akan kami wawancarai yaitu masa setelah kemerdekaan hingga masa awal Orde Baru. Terima kasih. Oke, jadi saya di sini Nala Alifianisa Harjo, absen 22, akan mewawancarai Bapak Sidik Herianto. Oke. Bapak di sini tinggal berapa lama, Pak? Saya udah tinggal semenjak kecil di sini di Purwokerto, Sudah di cuman sini. merantau ke Jakarta juga. Oh iya, Pak. Sekarang berarti Bapak usia berapa? Usia saya 64 dan saya saudara cuma satu, jadi anak tunggal saya. Anak tunggal, Pak. Anak tunggal, orang tua udah meninggal semua, jadi tinggal istri sama anak aja, anak 2, istri 1 ya. Ya, anak saya yang pertama perempuan sudah menikah, udah tinggal di Jakarta, terus yang satu terakhir masih kuliah tingkat akhir. 2 Skripsi ya, Pak? Saya, Mau skripsi berarti? iya, mau skripsi di Unsur. Berarti Bapak tinggal di sini dari kecil? Ya, Betul, saya Pak? mbah saya itu sebenarnya ya pegawai Nusa Kambangan. Mbah saya di Nusa Kambangan di daerah Cilacap sana, pegawai Nusa Kambangan. Jadi semenjak turun menurun dari keluarga orang tua saya itu 7 beradik laki-laki semua, itu tinggal masa-masa dari tahun 30-an itu udah di Nusa Kambangan semua. Jadi sekarang orang tua saya udah almarhum semua karena sudah usia juga ya, mungkin udah usia. Tinggal saya aja sendiri sekarang di sini. Bapak profesinya sebagai apa, Pak? Saya dulu pegawai negeri, profesinya pegawai negeri, tapi karena ingin berusaha lebih, saya keluar dari pegawai negeri jadi pegawai swasta semenjak tahun 93. Tapi tahun 80 saya sudah bekerja di pegawai negeri, tapi tahun 93 saya mengundurkan diri pegawai negeri, Departemen Pertambangan. Saya bekerja di swasta, pergi ke luar negeri dulu di Jerman 3 tahun. Saya 3 tahun di Jerman, terus itu baru pulang ke Jakarta. Saya kerja di swasta asing, orang Korea ya, perusahaan garment, perusahaan elektronik, perusahaan ya elektronik, perusahaan garment, dan perusahaan-perusahaan yang lain lah. Itu banyak, ada beberapa perusahaan. Ya, posisi saya waktu itu dari awal pertama karena sudah punya skill, saya manajer ekspor impor, manajer HRD juga. Saya manajer HRD, terakhir saya kerja di elektronik di Switch Shield Fiber Optik, itu GM saya. Oh, Masya Allah. GM elektronik, jadi orang kedua dari Korea. Ya, kebetulan sekarang karena udah usia, saya nggak sanggup kerja, saya mengundurkan diri. Sekarang udah ya tinggal ngurusin anak aja. Nah, Jadi itu sekarang aja. tinggal di rumah ya, Pak? Tinggal di rumah. Oke, mungkin untuk data cukup segini. Ini dilanjutkan sama teman saya, Pak, Ya. Anggun. Oh iya, Anggun. Silakan Anggun. Jadi pada peristiwa itu Bapak sedang melakukan apa? Waktu peristiwa itu apa, dari awal-awal tahun, saya kan lahir tahun 1959 itu sudah banyak dengar cerita-cerita dari orang tua mengenai pergerakan perjuangan kemerdekaan itu. Mereka sampai tidak makan berhari-hari di hutan kayak gitu. Itu tuh mereka itu, terus itu termasuk kakek saya itu untuk melawan Belanda kayak gitu.
di hutan, terus mereka juga bergabung sama itu berhari-hari makan dari seadanya di kebun itu, yang ada dimakan aja, apa binatang juga dimakan segala macam ya, yang bisa apa bertahan hidup kayak gitu. Mereka akhirnya ya berhasil juga sih. Kakek saya juga diangkat jadi pegawai negeri juga, mbah saya itu ya, pegawai negeri di Purwokerto sini juga. Tapi asli bapak saya juga pegawai negeri, semuanya pegawai negeri semua. Itu perjuangannya. Jadi perjuangan awal-awalnya setelah saya dengar cerita dari orang tua, mbah kayak gitu, mbah waktu itu saya itu umur kecil, umur SD itu masih hidup mbah, sampai saya SMP itu baru dia meninggal. Tapi saya sudah dengar cerita-ceritanya, mereka perjuangan mereka begitu hebat ya, begitu bertahan mereka sampai puluhan sampai ratusan kilometer berjalan kaki itu dari Semarang sampai ke Purwokerto kayak gini, mereka berjuang kayak gitu. Itu memang hebat lah semangatnya mereka itu, dari perjuangan itu untuk melalui sisi-sisi yang kurang begitu istilahnya kurang begitu bagus dari kehidupan kayak gitu. Dulu susah sekali kan orang untuk beras makan, semuanya susah mereka. Tapi setelah mereka melalui masa perjuangan berhasil, mereka ke zaman kemerdekaan, mereka juga baru dapat pekerjaan yang tetap, sedia kecil pegawai negeri, yang kata ada yang wira swasta juga. Dari kakek saya juga ada yang bisa bangun dia pabrik es di Bandung juga, bisa. Perjuangannya mereka hebat lah orang tua itu. Jadi mulai semuanya dari nol semua mereka itu. Nah, sampai setelah saya dengar perjuangan begitu, ya saya juga nggak mau bergantung sama orang tua dulu itu juga. Jadi saya juga cari kehidupan sendiri dulu, merantau lah saya ke Jakarta juga, merantau, ngontrak rumah apa. Jadi melalui masa-masa yang sulit ya, zaman masa peralihan orde lama ke orde baru kan, zaman G30 SPKI itu ya, itu benar-benar zaman yang menegangkan ya, masa sulit untuk bekerja juga, orang uang juga susah sekali, beras orang makan juga susah semuanya. Mereka kehidupan mereka dibilang dibilang yang makan aja bisa satu hari satu kali mereka. Itu zaman kehidupan peralihan Soeharto itu ke peralihan Soekarno ke Soeharto itu. Terus itu ya menegangkan juga, karena banyak istilah-istilahnya, tragedi yang nggak bisa kita bayangkan. Sampai sekarang itu mereka sampai saling bunuh antara saudara-saudara sendiri, antara orang Jawa, orang Sumatera, mereka saling bunuh-bunuhan kayak gitu. Di Jawa jadi orang semua udah setengah malam, di atas jam maghrib aja orang semua yang perempuan nggak anak kecil itu takut keluar, termasuk saya juga takut keluar gitu. Semua kalau udah jam malam itu semua takut diambil, diculik apa, anaknya kayak gitu, dipotong apa, dijadikan apa kayak gitu, budak segala macam. Itu benar-benar menegangkan ya gitu, tragedi kayak gitu. Ada yang orang sampai orang-orang yang tua-tua kayak gitu juga, orang tua juga, sampai mereka setiap mau ngelamar itu harus ada bebas keterangan dari lurah, RT, keterangan bebas B30 SPKI segala macam. Itu zaman-zamannya kayak gitu dulu. Itu memang benar-benar tegang lah semua. Jadi yang kesian itu yang punya background orang tuanya yang pro sama Soekarno dulu PKI itu memang terpencil, mereka dikucilkan dari zaman pemerintahan itu, yang pemerintahan Soeharto Orde Baru itu. Wah, benar-benar sulit sekali lah untuk bekerja kayak gitu, karena mereka dicap menganut paham komunis kayak gitu. Sampai
sampai ya nggak di semuanya, semua daerah lah. Dari mereka yang merantau, yang dari Purwokerto juga merantau ke Sumatera, ada merantau ke Bengkulu, ada jadi transmigrasi, tapi mereka harus sepengetahuan ada surat keterangan bebas G30 SPKI semuanya. Jadi benar-benar sulit lah, masa sulit itu. Saya juga sampai ya ikutin orang tua pindah-pindah karena takut juga ya, zaman apalagi di daerah Purwokerto kayak gini, Jawa Tengah kayak gini, ini rawan saling tuduh menuduk kayak gitu, itu benar-benar di sini itu. Jadi orang salah ngomong sedikit aja bisa jadi sangketa, jadi terbunuh kayak gitu, orang-orang benar-benar. Jadi semuanya itu orang ada rasa cemas, was-was kayak gitu di mana-mana semua, setiap daerah, nggak di Semarang, nggak di Jakarta. Jakarta juga orang juga bekerja juga, semua itu dalam situasi yang tegang kayak gitu, semuanya gitu. Itu keadaan yang sebenarnya ceritanya gitu. Berarti saat peristiwa itu Bapak usia berapa, Pak? Peristiwa itu saya usia SD ya. SD. Umur SD itu udah kelas 2 SD. Kelas 2 SD, Pak. Itu udah kelas 2 SD saya. Sampai SD, sampai SMP juga di sini saya, tapi SD saya di Bandung. Jadi ngalami setiap daerah itu saya tahu, daerah Bandung, daerah Jawa sini, di daerah Semarang juga, daerah Lampung, daerah Jakarta. Nah, itu jadi pindah kemana-mana, karena orang tua juga dipindahkan ya, selalu dipindahkan pegawai negeri dari pegawai PU. Ya. Itulah yang kejadian sebenarnya itu usia saya juga. Jadi banyak pengalaman yang bisa direkam saya kayak gitu, itu dari pengalaman orang tua sampai saya kecil sampai saya dewasa gitu, itu benar-benar susah keadaannya. Begitu, Pak. Iya. Oke, jadi sesi tanya jawab dari saya dan Anggun sudah selesai ya, Pak. Ntar dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, saya di sini Muhammad Bintang Pramudia, absen 18, akan melanjutkan wawancara dengan Pak Sidik ya. Jadi Pak Sidik, kan tadi Pak Sidik sudah memberitahu kepada Tivia dan Anggun mengenai peristiwa yang Bapak alami di tahun 1945-1950 dan 1960 sampai 65 kan ya Pak. Dan nah, saya ini juga ingin tahu dari Bapak tentang apa yang Bapak alami dari era demokrasi liberal hingga dekret Presiden Soekarno saat itu, Pak. Jadi saya jelaskan lagi ya, waktu saya lahir itu kan tahun 1959. Saya dengar dari cerita mbah atau kakek saya itu masa-masa perjuangan dari kakek itu, masa perjuangan 1945 itu pertama perjuangan mereka itu benar-benar mengesankan, semangat juga mereka, jiwa patriotnya memang ada, mereka saling membahu juga, saling tolong menolong juga. Setiap mereka berjalan, walaupun berjalan kaki dari sekian kilometer, puluhan kilometer sampai ratusan kilometer, mereka setiap daerah itu selalu diterima sama penduduk juga di sini. Dari Semarang pernah jalan ke sini Purwokerto juga waktu perjuangan juga, atau sebaliknya ke sana juga mereka berangkat ke Semarang, ke Jogja, daerah perjuangan sana itu cerita dari mbah saya. Itu memang cerita real, memang dia istilahnya produknya produk perjuangan memang. Terakhir namanya Mbah Soekarno ya, mbah saya itu Mbah Soekarno. Dia waktu itu sebagai peleton, kalau nggak salah peleton dari persatuan dari Jawa Tengah sinilah, peleton itu mereka
ke Jogja berjalan sana jalan kaki, itu perjuangan benar-benar hebat. Dari bergabungnya mereka itu ada tanda jasa untuk perjuangannya mereka juga ada sampai itu sampai sekarang itu memang patut istilahnya patut dibanggakan lah sama mereka perjuangannya dengan semangatnya tanpa mengenal lelah. Mereka terus mengusir penjajah ya, mengusir membentuk persatuan dari bangsa kita yang begitu aneka ragam, dari suku daerah yang beraneka ragam itu mereka benar-benar bersatu gitu untuk melawan penjajahan. Nah semuanya itu juga itu tidak terlepas dari istri mereka mereka juga punya yang pendamping mereka itu begitu setia menunggu kayak gitu sampai sekarang. Mbahnya itu benar-benar hebat lah untuk perjuangan mereka itu. Jadi saya akuin. Terus masa transisi setelah tahun 45 setelah kemerdekaan itu beralih ke tahun masa perjuangan peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Nah itu baru orang tua saya. Lalu masa orang tua saya kan itu saya melihatlah keadaan situasi yang sedemikian rupa dari PKI sampai masa-masa Orde Lama ke Orde Baru, PKI sampai perjuangan Gestapo itu saya benar mengalami itu dari tahun 1960 sampai tahun terasa itu 1970 itu masih terasa lah gerakan-gerakan kayak gitu sampai sekarang kayak gitu. Itu kan dari yang Bapak sebut tadi, Bapak juga punya cerita nggak setelah Indonesia merdeka dan diakui kedaulatannya di tahun 1949, apakah Bapak Siddiq punya cerita dari bapaknya Pak Siddiq atau dari mbahnya mengenai kondisi politik dan ekonomi Indonesia setelah kemerdekaan dan sebelum masa-masa G30 SPKI seperti itu Pak? Jadi waktu itu setelah masa-masa kemerdekaan kayak gitu, memang ekonomi Indonesia itu semuanya terpuruk, di mana setiap daerah terpuruk semua. Kita harus bangkit lagi, setiap daerah punya potensi, tapi dengan kemampuan, potensi dan semangat dari setiap daerah kayak gitu, orang-orangnya untuk kemerdekaan mereka bisa bangkit lagi kayak gitu. Dari palawijanya, dari mulai peninggalan Belanda itu kan dulu sudah ada pengeboran minyak dilanjutkan, terus mulai cengkehnya dulu itu produk tembakaunya dikembangkan, kopinya juga, rempah-rempahnya juga dikembangkan semua. Ini termasuk di daerah Wonosobo dulu terkenal itu Wonosobo tembakaunya ya. Tembakaunya kalau di daerah Sumatera itu termasuk cengkeh-cengkehnya itu semua mereka bangkit semua, bangkit mulailah keadaan ekonomi membaik kayak gitu. Itu yang bisa saya lihat, saya dengar, bisa saya saya serap dari cerita dari mbah saya itu masa perjuangan setelah kebangkitan 45. Jadi setelah diakuinya kedaulatan Indonesia dan melewati 1950 ada periode yang dimana Indonesia menikmati kestabilan politik dan ekonomi ya Pak? Ya betul. Itu kestabilan itu kan dikarenakan kita merasa sudah merdeka kan, sudah merdeka, sudah punya kedaulatan sendiri, punya wewenang sendiri, punya kemampuan sendiri membudidayakan peternakan juga, palawija juga, semuanya dibangkitkan lagi sama itu dibangkitkan dulu presiden pertamanya Soekarno kan itu semua. Makanya begitu menggebu-gebunya, hebatnya oratornya, sebagai orator kan Presiden Soekarno juga kan orator yang hebat dia itu kan. Jadi rakyat juga
tetap walaupun dengan terpuruk tapi mereka tetap semangat untuk bangkit kayak gitu buat Palamijanya, semua daerah potensi itu dibangun. Ya, baik, mungkin itu semua yang saya bisa wawancarai kepada Pak Sidik. Mungkin saya bisa alihkan wawancaranya kepada teman saya, itu Rizky Natandra, absen 31. Ya, baik, Bintang. Sebelum perkenalkan, nama saya Rizky Natandra Madani, absen 31. Di sini saya melanjutkan pertanyaan dari Bintang, dan saya ingin bertanya, dari peristiwa tersebut, dari pasca awal kemerdekaan hingga awal Orde Baru, apakah ada atau tidak peristiwa menyenangkan atau mungkin menyedihkan yang pernah Bapak alami? Atau mungkin Bapak pernah mendengar peristiwa-peristiwa tersebut dari mungkin kakek Bapak atau saudara Bapak atau mungkin orang tua Bapak? Mungkin itu yang saya tanyakan, Pak. Kalau selama perjuangan pasti ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan, ada yang susah juga ada ya. Jadi yang pertama pasti kita yang susahnya dulu ya, yang susahnya itu untuk kebangkitan ekonomi juga itu kan kemampuan kita terbatas, kemampuan modernisasi juga masih belum seperti Belanda, seperti Jepang, seperti itu semuanya. Kemampuan apalagi modal kita juga terbatas, tapi dengan kemampuan semangat mereka juga bisa istilahnya bisa mengatasi keadaan situasi yang menyedihkan. Semua jadi pasti kelaparan itu yang paling sedih itu. Rakyat itu banyak yang dulu itu makan jagung aja, nggak bisa nanam padi. Masa-masa dulu makan jagung, ada yang makan tiwul. Tiwul yang dari singkong itu dipotong-potong kayak gitu. Itu nggak ada beras dulu, itu susah beras juga. Tiwul dipotong kecil-kecil terus itu makan setiap hari, sama tiwul, jagung juga kadang-kadang. Itu pernah saya mengalami dari cerita dari mbah saya itu. Jadi mereka nggak bisa lepas dari keadaan situasi itu, karena untuk kebangkitan itu ya mereka harus kan nanam, perlu waktu juga, perlu keadaan semuanya. Nah tapi dengan mereka yang menyenangkan itu, mereka tetap dengan semangat mereka, senangnya itu mereka terbebas dari kukungan istilahnya. Mereka bebas untuk berusaha, mereka bebas untuk menanam apapun juga, mereka tidak dipaksa juga, mereka tidak ada tekanan juga, semuanya tekanan dari orang-orang yang di atasnya, dari pemerintahan Hindia Belanda ataupun dari orang dulu. Kita punya kebebasan, makanya ada disebut demokrasi itu ya, demokrasi tapi terpimpin. Kita demokrasi, bukan demokrasi nggak terpimpin. Nah, makanya setelah itu ya masa menyenangkannya itu setiap orang mengalami masa menyenangkan karena punya kebebasan itu, dari keadilan juga merata, keadilan juga bisa setiap daerah punya hak untuk untuk berbuat sesuatu untuk memajukan daerahnya. Semuanya begitu dari keadaan situasi yang terpuruk sebelumnya itu. Ya, baik Pak, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari sekian dari kami, saya dan Bintang pamit undur diri. Mungkin pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Sidan dari absen 36 akan melanjutkan pertanyaan dari Tatan dan Bintang. Baik Pak, menurut Bapak apa sih perbedaan yang signifikan antara pemerintahan yang dulu dengan pemerintahan yang sekarang, Pak? Kalau untuk melihat perbedaan pemerintahan yang dulu sampai sekarang itu banyak sekali ya, terutama kemajuannya. Yang dulu kita belum punya gedung-gedung, belum punya departemen, belum punya peralatan
peralatan modernisasinya juga belum ada. Tapi sekarang kalau dibandingkan sekarang kita sudah punya gedung-gedung tinggi ya, gedung-gedung tinggi pemerintahan yang bagus juga, setiap departemen dikelola, setiap bidang dikelola, dari mulai udara, air, daratan, semua dikelola masing-masing, ada pengelolaannya. Hutan juga ada pengelolaannya. Itu semua dengan benar. Dulu kita belum punya itu, dari pemerintahan yang lama itu belum punya, cuma satu departemen aja atau beberapa departemen yang mengelola secara global kayak gitu. Jadi cakupan untuk yang zaman dulu itu mungkin secara tidak merata juga, tidak detail juga. Mereka juga masih terkukung masa kolonialisme itu kan masa penjajahan yang lama, sampai itu terasa sekali. Jadi mereka cukuplah, misalnya kita sekolah sekarang dari SD sampai tamat aja sudah bersyukur orang dulu ya. Sampai SD dulu SR sekolah rakyat dulu namanya, sekolah rakyat, sekarang SD itu sudah bisa baca, udah cukup, mereka sudah bersyukur bisa sekolah zaman dulu. Nah mereka juga paling setinggi-tingginya itu mereka sampai SMA itu udah tinggi sekali. Yang sampai universitas itu sedikit, bener 1-2 bisa dihitung, 1-2 termasuk Soekarno, presiden kita yang pertama itu. Tapi sekarang kebebasan kita dari mulai SD sampai ini itu bebas, mereka bisa sekolah sampai setinggi-tingginya. Orang dulu nggak mampu, dia ditunjang juga kemampuan. Orang yang lama dulu kan belum punya nafkah ekonominya kurang bagus, ekonominya masih lemah, dulu nggak bisa sekolahkan anak-anaknya. Makanya banyak ibu-ibu orang tua kita zaman dulu itu taman SD aja cuma bisa baca. Bener kan, bahasa orang tua siapapun juga pasti ngerasa SMP juga ini juga nggak tamat. Nah, dibandingkan zaman dulu sampai sekarang, yang sekarang ini kita bisa berbuat sesuatu yang istilahnya sesuai sama keinginan kita, sampai kemampuan kita, punya keahlian kita sampai setinggi-tinggi. Kita bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur, bisa jadi pilot, bisa jadi bisnismen, pengusaha, segala macam, bisa jadi bankir, bisa jadi pegawai negeri. Dulu nggak ada pilihan kayak gitu, kamu harus tamat sekolah SD udah bersyukur. Sekarang itulah kemajuan antara lain. Terus suara juga nggak boleh bersuara. Kalau sama pemerintahan yang lama dulu zamannya Soeharto kayak gitu, nggak boleh bersuara, mereka nggak ada kebebasan bersuara. Demokrasinya terkubur. Iya, malahan dibungkam, masukkan penjara segala macam. Itu banyak kejadian dulu. Orang seniman aja masuk penjara banyak kan, zaman orde lama, orde baru kayak gitu, masuk ke penjara. Seniman alasannya di penjara karena apa ya Pak? Ya karena menyindir pemerintahan yang sudah ada. Itu demokrasinya memang masih demokrasian itu. Tapi sekarang memang demokrasinya sudah sebebas-bebasnya kita bisa bersuara, bisa mengapresiasikan pendapat kita, mengungkapkan pendapat kita ke publik, bisa juga mengkritik orang juga. Dulu nggak boleh kritik aja orang. Kamu ngeritik pemerintahan, apa maksudnya kamu menghina, ya masuk penjara, pidana hukumnya, masuk penjara aja. Manut jadi dulu pegawai negeri juga kalau nggak ikutin partainya Golkar kayak gitu, dikeluarin dari pegawai negeri. Siapa zamannya dulu itu, saya dulu nggak mau jadi korpri, kalau nggak mau harus keluar dari pegawai negeri. Makanya zaman dulu itu
banyak juga timbul partai juga nggak banyak kan. Partai dulu yang zaman dulu itu ada beberapa partai yang masih sampai sekarang masih ada, tapi sekarang semua orang bisa bikin partai asal bisa punya kemampuan, punya skillnya. Itu perbedaannya jauh sekali sama sekarang. Jadi kita patut bersyukur juga sama situasi keadaan ekonomi juga mulai membaik, bagus. Kita bisa ada palawija bisa menghasilkan produksi minyak yang bagus berjuta-juta barel. Kita bisa di pulau mana, Kalimantan, di pulau Bawean ada, di pulau Sumatera juga ada, itu minyak juga, itu semua penghasil minyak semua kita bisa ditunjang sama minyak, bisa ada palawijanya juga, sama kehutanan kita juga bagus, hutan tropis ya. Itu dua musim berbeda sama negara yang di luar, mereka mengalami 4 musim ya, mengalami 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim gugur, musim panas juga, musim panas juga. Kita jadi bersyukur, benar-benar bersyukur apa yang kita tanam bisa tumbuh. Di luar negeri mana bisa tanam, mereka ini tanahnya tanah pasir, tanah batuan. Kalau nggak kita kayak nggak dikasih pupuk nggak bakalan tumbuh. Kita bersyukur, seperti Kusprus bilang, dilempar tanam singkong aja bisa tumbuh kok. Jajan itu tanam singkong aja bisa tumbuh. Apa makanya saya kadang-kadang menyesalkan lihat ada tanah kosong punya pekarangan gitu, dibiarkan kayak gitu. Kenapa nggak ditanam buah-buahan? Coba pinggiran saya nih banyak buah-buahan semua, kelengkeng apa sudah saya tanam semua. Sayang kan tanah kayak gitu, sejengkal kayak gitu. Kita kalah sama sekarang yang punya negara kecil seperti Thailand, seperti Malaysia. Ini mereka bisa maju karena orangnya giat, semangat dia, punya kemampuan, semangatnya itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Berbeda jauh. Baik, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sama. Perkenalkan, nama saya Risnyanti Salmana Nur Aini dari absen 09. Nah, untuk pertanyaan dari saya itu kan tadi kan Bapak sudah menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman ya Pak. Untuk pertanyaan terakhir itu, apakah Bapak boleh memberikan motivasi untuk anak-anak pada zaman ini? Pasti, makanya sekarang orang tua itu bukan dari saya, itu saya sebagai orang tua pasti selalu memberikan dorongan motivasi ke anak-anak kayak gitu, terutama yang generasi muda ini. Jangan sia-siakan masa muda, carilah kemampuan, skill, belajarlah dengan giat ya, supaya bisa negara kita ya, terutama orang tua juga, membanggakan orang tua juga, membanggakan negara juga. Itu sayang tuh. Otak kita seperti otak kita besar sekali. Kalau kamu lihat MRI di scan otak kita itu besarnya ada sekitar 2 kilo di sini, kiri kanan kayak gini. Itu semua memori bisa nampung, jutaan memori yang bisa kita nampung, semua ilmu yang bisa kita ilmu itu bisa terserap asal kita selalu belajar dengan semangat ya. Lihat kalau misalnya di scan MRI kelihatan otaknya itu besar, itu jutaan memori yang bisa itu kita serap kayak gitu. Sayang kalau kita nggak punya pengetahuan yang kita pelajari kayak gitu, itu malahan disia-siakan itu kita punya kemampuan kayak gitu. Jadi supaya belajar apapun yang disukai, apapun yang nggak disukai, belajarlah ya. Jadi yang misalnya pengennya bidang ekonomi, ya belajarlah ilmu ekonomi. Misalnya belajar teknik, belajarlah ya ilmu teknik. Misalnya punya kemampuan wira swasta, punya sebagai bisnismen, belajarlah buku bisnismen. Semua sekarang dunia terbuka ya, terutama dari era digital kayak gini. Jadi jangan tertinggal di era digital kayak gini. Kita terus aja sampai ke atas ya, sampai ke atas kayak gitu. Dari coba lihat tadinya
negara Malaysia aja itu belajar dengan kita dulu itu. Sekarang mereka malahan melebihi kita kemampuan mereka. Tapi sekarang kita udah sejajar sama Malaysia lagi, udah sejajar. Nah itu karena kemampuan untuk motivasi untuk belajar itu ada semua itu. Jangan sia-siakan pokoknya. Anak saya juga, contoh nggak usah jauh-jauh anak saya. Walaupun terbatas kayak gitu, mereka tetap sambil bekerja, sambil kuliah juga. Yang laki terutama yang perempuan, ya dulu dia belum ini belum mau kuliah tapi dia kerja, tapi setelah saya kasih tahu dia kuliah harus sambil bekerja, tetap dia lulus juga dari unsur. Yang laki ini, terutama yang laki ini juga saya biarkan juga, saya kasih motivasi aja, kamu supaya belajar setinggi-tinggi, kalau enggak ketinggalan sama yang lain, sama era-era digital masa terlindas. Jangan kita seperti orang bodoh nanti terlindas semua orang yang lain-lain. Lihat negara Cina tadinya di bawah, sekarang sudah mulai hebat juga, dari industri bisa buat matahari kan sekarang. Lagi buat matahari Cina, wah hebat ya. Industri Apple juga semua, yang industri Amerika juga kelindas semua sekarang. Buatan HP juga buatan Cina, Huawei ini segala macam, Vivo itu buatan Cina semua. Jadi jangan kalah, kita kayak gini, saya kayak gini, kalau nggak ini belajar aplikasi kayak gini, ya belajar aja aplikasi, nggak usah takut sesuatu, jangan takut kalau kita belum mencoba. Motivasi banyak dulu saya, sekarang aja terlalu banyak main HP. Itu harus dari, nggak ada yang mendorong kalian itu, yang bisa mendorong itu semua dari diri sendiri, dalam diri sendiri. Jangan terbentur masalah ekonomi. Satu, asal kita punya sesuatu yang punya kemampuan, itu bukan halangan ekonomi. Bukan, menurut saya. Kamu belajar dimanapun bisa belajar. Nggak usah gengsi, nggak ada ekonomi kita kadang memang pas kayak gini, ya nggak usah gengsi, biasa aja. Dulu saya nggak gengsi. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian juga nanti bisa berhasil, ada motivasi, bisa jadi, mudah-mudahan saya masih hidup ketemu lagi sama kalian. Amin. Ya itu aja. Oke. Baik, itu mungkin sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih. Baik, sekian dari kami yang bisa saya ya Allah. Ya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, dan kami ucapkan kepada Bapak Siddiq Herianto selaku narasumber yang kami wawancarai pada sesi kali ini, atas pengalaman serta berbagi ceritanya yang memotivasi kami semua agar menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sukses kalian semua ya. Terima kasih, Pak.